Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan nomor NPM 0821010001, mahasiswa S1 Keperawatan Ekstensi kelas 2A dari Universitas Indonesia Maju. Saya ingin mempresentasikan keperawatan kesehatan remaja, di mana ini adalah mata kuliah keperawatan agregat komunitas. Konsep remaja. Remaja adalah suatu periode dengan permulaan dan masa perlangsungan yang beragam yang menandai berakhirnya masa diletakkannya dasar-dasar menuju taraf kematangan. Perkembangan tersebut meliputi dimensi biologik, psikologik, dan sosiologik yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Secara biologik ditandai dengan percepatan pertumbuhan tulang, secara psikologik ditandai dengan akhir perkembangan kognitif dan pemantapan perkembangan kepribadian. Secara sosiologik ditandai intensifnya persiapan dalam menyongsong peranannya kelak sebagai seorang dewasa muda. Perkembangan remaja yaitu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama masa remaja awal, yaitu pada umur 10 sampai dengan 12 tahun, di mana dia cenderung tampak dan memang dekat dengan teman sebaya, tampak dan merasa ingin lebih bebas, cenderung lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir yang hayal atau abstrak. Yang kedua adalah masa remaja tengah, yaitu pada umur 13 sampai dengan 15 tahun. Tampak dan merasa ingin mencari identitas diri. Ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis. Tumbuh perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan untuk berpikir abstrak atau berhayal semakin berkembang. Berhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Yang ketiga adalah masa remaja akhir, yaitu umur 16 sampai dengan 19 tahun. Merupakan pengaruh kebebasan diri dalam mencari teman sebaya lebih selektif, memiliki gambaran keadaan peran terhadap dirinya, dapat mewujudkan perasaan cinta, memiliki kemampuan berpikir yang hayal atau abstrak. Tugas perkembangan remaja. Masa remaja merupakan suatu periode transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja ini merupakan waktu kematangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang cepat pada anak laki-laki untuk mempersiapkan diri menjadi laki-laki dewasa, dan pada anak perempuan untuk mempersiapkan diri menjadi wanita dewasa. Dikatakan remaja apabila seorang anak telah tampak tanda-tanda seks sekunder pada usia 11 sampai dengan 12 tahun dan berhenti saat usia 18 tahun. Perkembangan biologis, perubahan fisik pada pubertas terutama merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Walaupun semua aspek fungsi fisiologis berinteraksi secara bersama-sama, perubahan fisik yang sangat jelas tampak pada pertumbuhan peningkatan fisik dan pada penampakan serta perkembangan karakteristik seks sekunder. Perubahan yang tidak tampak jelas adalah perubahan fisiologis dan kematangan neurogonad yang disertai dengan kemampuan untuk bereproduksi. Perkembangan psikososial, yaitu pada masa remaja, individu mulai melihat dirinya sebagai individu yang berbeda, unik dan terpisah dari setiap individu yang lain. Periode remaja awal dimulai dengan pubertas dan berkembangnya stabilitas emosional dan fisik yang relatif pada saat atau ketika lulus sekolah menengah. Selama tahap remaja awal, tekanan untuk memiliki suatu kelompok semakin kuat. Remaja menganggap bahwa memiliki kelompok adalah hal yang penting karena mereka merasa menjadi bagian dari kelompok dan kelompok dapat memberi mereka status. Perkembangan kognitif. Perkembangan ini merupakan tahap Piaget dan terakhir. Remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memperhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Remaja secara mental mampu memanipulasi lebih dari 2 kategori variabel dalam waktu yang bersamaan. Konsep merokok. Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugestif, merasa lebih jantan. Rokok juga atau tembakau termasuk bahan atau zat adiktif sifatnya, yaitu menimbulkan ketagihan dan kecanduan.
Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respon orang tersebut terhadap rangsangan dari luar, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung. Di sini ada ilustrasi, yaitu ada beberapa anak ditanya, "Kenapa kamu merokok?" "Kalau saya sih supaya keren aja." Yang kedua yaitu, "Ya saya sudah ketagihan bro." Yang ketiga menjawab, "Saya ikut-ikutan aja, sama seperti kalian." Kecil-kecil sudah merokok mau jadi apa bangsa ini? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi remaja merokok yang pertama adalah pengaruh orang lain. Yang kedua, tekanan kelompok sebaya. Yang ketiga adalah keinginan untuk menyesuaikan diri. Yang keempat, kedewasaan. Yang kelima, keinginan untuk mencoba. Bahaya merokok. Konsekuensi dari merokok antara lain meningkatnya kejadian infeksi saluran nafas bagian atas, batuk, asma, sinusitis, penyakit kardiovaskuler, kanker, mengganggu fertilitas, lahir kurang bulan, kematian maupun absen dari kerja atau sekolah. Anak atau kaum muda yang merokok, pertumbuhan dan perkembangan parunya segera akan terpengaruh oleh asap rokok tersebut. Efek dari rokok atau tembakau memberi simulasi depresi ringan, gangguan daya tangkap, alam perasaan, alam pikiran, tingkah laku, dan fungsi psikomotor. Upaya pencegahan: 1. Meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Kedua, memberi motivasi kepada diri sendiri. Ketiga, memberi penyuluhan tentang bahayanya merokok. Di sini kita bisa lihat prevalensi merokok pada populasi usia 10 sampai dengan 18 tahun, yaitu tahun 2018 data diambil dari Riskesdas. Dilihat dari 2013 itu 7,2%, lalu naik menjadi di 2016 menjadi 8,8%, dan pada saat 2018 meningkat menjadi 9,1%. Peran perawat pada remaja yang merokok yaitu 1. Menjadi provider atau pelaksana. Peran ini menekankan kemampuan perawat sebagai media penyedia layanan keperawatan atau praktisi. Yang kedua, sebagai edukator atau pendidik. Peran ini menekankan kepada tindakan promotif. Yang ketiga, sebagai advokat. Peran ini dilaksanakan dengan upaya melindungi klien dan menjadi penengah antara pasien dan orang lain, membantu dan mendukung klien dalam membuat keputusan, berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Fungsi perawat dalam hal ini yang pertama adalah independen. Dalam fungsi ini, tindakan perawat dalam penanganan klien pengguna rokok bersifat mandiri. Yang kedua adalah interdependen. Tindakan perawat berdasarkan pada kerjasama dengan tim perawatan atau tim kesehatan lain. Fungsi ini dilaksanakan dengan pembentukan tim yang dipimpin oleh seorang dokter, seperti kolaborasi, di mana perawat bekerja dengan psikiater, social worker, ahli gizi, juga rohaniawan. Yang ketiga, dependen. Fungsi ini perawat bertindak bekerja sama dengan dokter dalam memberikan pelayanan medik. Perawat bekerja sama dengan dokter memberikan pelayanan pengobatan. Terima kasih. Sekian dari saya dalam membagi ilmu bahaya merokok pada remaja. Terima kasih.